Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Pamungkas, NIM 240040117140023. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan magnetic resonance imaging dalam diagnosis nyeri punggung bawah kronik. Nyeri punggung bawah menjadi salah satu masalah penting di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, diperkirakan 40% penduduk Jawa Tengah berusia di atas 65 tahun pernah menderita nyeri punggung. Prevalensi pada laki-laki 18,2% dan pada wanita 13,6%. Para ahli percaya telah terjadi over-medical lesion terbukti dari pencitraan dan operasi yang berlebihan untuk nyeri pinggang di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, MRI telah digunakan secara luas, sehingga peranan MRI dalam mendiagnosis nyeri punggung bawah kronik perlu diketahui. Nyeri punggung bawah biasanya mulai dialami pada usia 30-50 tahun. Nyeri punggung bawah merupakan keluhan kelima yang merupakan alasan untuk datang ke layanan medis. Dan gejala kedua yang paling sering dikeluhkan kebanyakan orang dengan nyeri punggung bawah dengan ringan dapat kembali beraktivitas normal tanpa terapi khusus. Pada 85% pasien nyeri punggung bawah ringan, hubungan antara gejala dan pencitraan hasilnya kurang bermakna. Banyak ahli percaya terjadi over-medication terbukti dari pencitraan dan operasi yang berlebihan. Untuk nyeri pinggang di Amerika Serikat, dalam beberapa tahun terakhir, teknik MRI telah digunakan secara luas, sehingga peran metode pencitraan ini dalam mendiagnosis nyeri punggung bawah kronik patut diketahui. Nyeri punggung bawah atau low back pain kronik adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah selama lebih dari 3 bulan. Nyeri dapat berupa nyeri lokal, nyeri radikular, ataupun keduanya. Nyeri terasa di antara sudut 3 terbawah dan lipat bokong bawah, yaitu di daerah lumbal atau lumbosakral, dan sering menjalar ke tungkai. Berdasarkan waktu mulai timbulnya gejala, nyeri punggung bawah sering diklasifikasikan menjadi akut, subakut, dan kronik. Nyeri punggung bawah akut onsetnya kurang dari 6 minggu, subakut kurang lebih dari 6 minggu sampai kurang dari 3 bulan, dan kronik lebih dari 3 bulan. Faktor resiko LBP mencakup usia, kebugaran yang buruk, kondisi kesehatan yang jelek, masalah psikologik dan psikososial, merokok, kecanduan obat, nyeri kepala, dan skoliosis mayor. Faktor fisik yang berhubungan dengan pekerjaan juga dapat menjadi faktor risiko LBP, seperti duduk dan mengemudi mobil atau truk, duduk atau berdiri yang lama, getaran, mengangkat, membawa beban, menarik beban, membungkuk, dan memutar. Beberapa studi kohort menemukan bahwa faktor psikososial seperti stres, cemas, gangguan kognitif, dan emosional juga dapat meningkatkan resiko nyeri punggung kronis. Lalu, ada beberapa cara untuk mendiagnosis LBP sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis merupakan level yang penting dalam pemeriksaan NBP. Perlu ditanyakan keluhan utama, anamnesis keluarga, penyakit-penyakit sebelumnya, keadaan sosial, dan penyakit saat ini. Cara ini praktis dan efisien untuk mendeteksi kondisi penyebab yang lebih serius. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Tanda-tanda penyebab sistematik dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik umum. Demam didapatkan proses infeksi
maupun inflamasi lain seperti pada kasus neoplasia. Tekanan darah dan nadi dapat membantu evaluasi adanya nyeri dan pendarahan. Lalu untuk yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Dilakukan sesuai indikasi. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk melihat tanda-tanda infeksi serologis, fosfatase alkali, ureum, kreatinin, dan tanda-tanda keganasan. Pemeriksaan urin juga dapat dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjal dan apakah ada kelainan prostat. Pemeriksaan endokrin diperlukan untuk melihat kelainan paratiroid dan osteoporosis pada lanjut usia. Lalu untuk keempat yaitu pemeriksaan radiologi fotopolos. Fotopolos vertebra lumbosakral tidak perlu dilakukan secara rutin, kecuali ada indikasi. Fotopolos ini berguna untuk dugaan fraktur dan dislokasi. Lalu yang kelima yaitu CT scan. CT scan dapat menentukan kelainan tulang. Pemeriksaan ini juga membantu dalam diagnosis HNP pada pasien dengan teka spinal yang sempit atau pendek dan ruang kanalis spinalis yang lebar. Lalu untuk yang keenam yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. MRI berguna untuk melihat efek intra dan ekstradural serta melihat jaringan lunak. MRI diperlukan pada dugaan metastatis ke vertebra dan HNP, servikal, torakal, dan lumbal. Lalu untuk peranan MRI dalam diagnosis nyeri punggung bawah, beberapa uji klinis acak menunjukkan bahwa pada pasien dengan nyeri punggung tanpa tanda bahaya, pencitraan tidak menunjukkan hasil bermakna. Hampir 70% nyeri punggung bawah akut memberikan gejala yang mengarah ke strain dan sprain. Pedoman internasional seperti Agency for Healthcare Policy and Research atau AHCPR dan European Commission Research Directorate General Department Police Coordination and Strategy mengatakan pada pasien nyeri punggung bawah akut tanpa tanda bahaya, abnormalitas tulang belakang, pencitraan tidak diperlukan dalam 4-8 minggu pertama. ACR menyebutkan bahwa nyeri punggung bawah berupa trauma, osteoporosis, defisit vokal, atau progresif usia lebih dari 70 tahun atau durasi gejala yang lama memerlukan pemeriksaan MRI tanpa kontras, sedangkan pada nyeri punggung bawah dengan berupa curiga kanker, infeksi, atau imunosupresi memerlukan pemeriksaan MRI tanpa dan dengan kontras. Penelitian hubungan antara perubahan tulang belakang lumbal menunjukkan bahwa pada satu responden dapat ditemukan lebih dari satu abnormalitas MRI. Kriteria inklusi penelitian ini adalah nyeri punggung bawah minimal 1 tahun yang menjalar ke tungkal atau tidak usia lebih dari 40 tahun dan mau melakukan MRI lumbal. Dari hasil MRI, 120 responden didapatkan 56 orang memiliki stenosis spinal, 25 orang spondylolisthesis, 98 orang penyempitan diskus, dan 81 orang HNP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MRI yang dilakukan pada nyeri punggung bawah kronik paling banyak mendiagnosis adanya penyempitan diskus pada tulang belakang. MRI dipertimbangkan sebagai alat pencitraan yang paling baik untuk nyeri punggung bawah kronik karena kontras jaringan yang tinggi dan tidak terdapat efek radiasi pengion. Tujuan pencitraan dalam perawatan primer adalah untuk mengeksekusi keganasan sebagai penyebab nyeri punggung bawah. Masalahnya adalah biayanya mahal dan prevalensi ditemukannya abnormalitas pada MRI cukup tinggi pada individu tanpa nyeri punggung bawah. Hal ini dapat berbahaya karena hasil MRI
yang tidak sesuai dapat mengakibatkan stres emosional individu tersebut, penggunaan sumber daya yang sia-sia, dan bahkan menyebabkan intervensi yang tidak diperlukan seperti operasi. MRI dalam diagnosis pasien dengan nyeri punggung bawah antara lain sebagai berikut. 1. Bila direncanakan pencitraan terhadap kondisi nyeri punggung bawah akut, MRI tanpa kontras merupakan pilihan. Lalu yang kedua, bila tidak terdapat gejala pada nyeri punggung bawah akut dengan atau tanpa radiokulopati. Yang ketiga, pencitraan MRI tanpa kontras dapat dilakukan pada pasien dengan gejala nyeri punggung bawah subakut yang telah mendapat persetujuan medis atau konservatif selama minimal 6 minggu dengan gejala-gejala. Lalu yang keempat, pada pasien nyeri punggung bawah kronik yang belum pernah menjalani MRI, dapat dilakukan MRI tanpa kontras jika salah satu kriteria dari nyeri punggung bawah subakut terdapat kecurigaan adanya stenosi spinal pada hasil penelitian lain. Lalu untuk yang sudah melakukan MRI, melalui pemeriksaan fisik atau tes elektrodiagnostik didapatkan perburukan gejala neurologis, pasien dianggap sebagai kandidat operasi tulang belakang. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu nyeri punggung bawah kronik adalah nyeri di daerah punggung bawah selama lebih dari 3 bulan. MRI dipertimbangkan sebagai teknik pencitraan yang paling baik untuk nyeri bawah kronik karena dengan kontras yang tinggi tanpa efek radiasi ion dapat menentukan diagnosis dan penentuan saat dilakukan MRI pada nyeri punggung bawah kronik berdasarkan indikasi red flag dalam pedoman imaging guidelines. Penggunaan MRI membantu diagnosis penata laksaan nyeri punggung bawah kronik dan untuk menghindari pemeriksaan dan tata laksana yang berlebihan. Sekian dan terima kasih.